Jadi karena orang tua nggak ada biaya buat kuliah, akhirnya saya dikirim suruh ikut kakak ke Jakarta di Bekasi waktu itu. Apa yang kita inginkan ya nggak selalu kita dapatkan, kadang berbeda jalannya. Saya suka presentasi, bikin PowerPoint sendiri, kemudian bikin sebuah analisa, kemudian bagaimana struktur neraca perdagangan, saya bikin sendiri tuh, saya presentasikan sendiri. Matematika dengan bisnis itu kadang nggak sesuai gitu. Ya itu tadi seperti yang Bang Jen sampaikan bahwa kalau kita satu profit, kalau kita buka 5 ya harusnya dapat omset sesuai dengan ini. Ternyata enggak, saya cabang kedua dan cabang ketiga sekarang tutup. Nah, kesalahan yang paling umum adalah malu. Gengsi ya Bang. Kadang orang tuh jualan, si ini nih di grup WA jualan mulu gitu kan, Nah, iya, kayak bener-bener. gitu. Ya dagang ini, dagang itu, diomongin orang gitu, kan gengsinya gede. Padahal sebetulnya gengsi nggak bisa bayar cicilan tuh Bang. Setiap orang punya cerita, setiap orang punya kisah. Ada yang masih tertutup rapat, tetapi ada juga yang siap untuk dibuka. Halo semuanya, selamat datang di Buka Tutup. Podcast yang membuka kisah dan menutupnya dengan makna. Karena di sini ada inspirasi di setiap ceritanya. Di sini kita akan ngobrol santai tapi penuh makna, membahas perjalanan hidup seseorang yang sangat luar biasa. Pernah jatuh, pernah bangkit, dan terus melaju sampai hingga saat ini. Nah, episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah seorang pengusaha yang sangat luar biasa. Beliau adalah budak korporat yang sudah lebih dari 10 tahun bekerja di perusahaan besar, tetapi beliau berani meninggalkan itu semua dan memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha. Gimana sih rasa jadi pengusaha? Apa enaknya? Apa pahitnya? Dan yang paling penting, gimana caranya tetap waras di tengah tekanan dan kedisiplinan di dunia usaha. Yuk, kita langsung saja kenalan dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Kita buka kisahnya bareng Bang Dio Alif Aryana. Selamat datang Bang Dio, luar biasa. Thank you. Oke, Bang, terima kasih ini sudah mampir di Buka Tutup ya. Hari ini kita sangat luar biasa, kedatangan tamu yang luar biasa, tentunya sahabat saya. Nah, boleh dong Bang, perkenalan dulu buat teman-teman ya kan, nama, latar belakang, atau backgroundnya Bang Dio ini seperti apa, silahkan Bang. Siap. Oke, halo, salam sejahtera untuk semua teman-teman Buka Tutup. Perkenalkan, nama saya Dio Alif Aryana. Yap, bener banget apa yang dibilang Bang Jen tadi. Ya, saya dulunya adalah budak korporat dan sekarang saya alhamdulillah udah jadi pengusaha ya Bang. Nah Bang, ceritain dong bisnis saat ini bergerak di bidang apa Bang? Ya, jadi kalau bicara tentang bisnis saat ini ya, yang pertama kita ada di bidang otomotif Bang. Yang pertama, betul. Punya brand nggak Bang namanya? Ada, kita ada ATK Car Wash and Auto Detailing. Nah itu ada Car Wash, Auto Detailing, ada PPF dan Body Repair. Oke. Gitu. Terus selain itu ada bisnis lain lagi mungkin? Ya, kita juga ada di bidang bimbel ya. Kita ada bimbel di kedinasan, ada di Dinasan Akpol TNI, itu dari Cibubur kantornya. Itu PT Bina Taruna Bangsa, itu ada di Cibubur. Jadi kita juga jalanin bimbel juga. Gitu. Nah, kita lihat dari background tadi nih Bang Dio. Tadi kan di awal opening kita bahwa Bang Dio ini dulu budak korporat Bang. Betul. Ya kan? Bahkan lebih dari 10 tahun kerja di perusahaan-perusahaan besar ya kan? Betul. Nah, kita lihat di CV-nya itu Bang Dio juga pernah kerja di Indofood ya kan, sampai apa namanya pindah-pindah ke perusahaan besar gitu loh, sampai akhirnya Bang Dio itu memutuskan untuk jadi seorang pengusaha. Itu gimana Bang? Karena mindset-nya kan pasti susah nih Bang, kalau udah nyaman jadi karyawan kan biasanya enak Bang gitu loh. Nah itu gimana Bang? Ceritain dong kayak kita Bang. Iya, ya memang karena ya background saya kan memang dari keluarga yang kurang mampu Bang. Jadi memang setelah lulus SMA, jadi karena orang tua nggak ada biaya buat kuliah, akhirnya saya dikirim suruh ikut kakak ke Jakarta di Bekasi waktu itu. Jadi saya mulai karir sebagai engineering di salah satu pabrik. Nah, yang pertama ada di Sanken Indonesia. Nah itu saya jadi engineering di Auto Insert. Itu 2 tahun.
Nah, itu saya mulai perjalanan karena tekad saya bulat, karena saya pengen kuliah gitu dari orang tua kebetulan belum ada biaya. Akhirnya saya nabung, Bang. Nabung. Dari 2008 sampai tahun 2010 itu uang hasil gajinya saya tabung. Nah, kemudian dari situ saya ikut masuk ke kampus yang ada kelas karyawan. Oke, jadi pengen sekolah lagi betul, lah ya. pengen sekolah lagi awalnya karena memang ya niat ya kalau dari niat dari diri sendiri kan memang lebih kuat gitu. Niatnya, tekadnya memang lebih kuat sehingga segala sesuatunya harus kita upayakan sendiri. Betul. Nah, dari situ mulai kerja, kemudian lanjut di Astra Autopart, di situ jadi engineering juga. Sempet tuh mulai asik ya jadi engineering nih, ngerti mesin. Tapi memang basicnya Bang Dio ini memang dulu tuh di SMK gitu ya? Ya, di otomotif dulu, gitu betul, ya? dulu di SMK. Oke, jadi fashion lah ya memang di Iya, jadi gitu passion ya? memang dari dulu emang suka otomotif. Jadi di engineering kebetulan belajar semua tuh, apalagi di industri otomotif kan, masuk di situ. Kemudian jadi engineering, nyaman tuh, wah enak juga ya ternyata kerja. Tapi kita harus tetap punya acuan, punya target, sehingga kita nggak hanyut. Terlena lah ya, terlena. Jadi terima tiap bulan. Betul, nggak dapat terlena. gaji. Jadi kita tetap mimpi kita apa sih gitu. Kita pengen apa sih nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kayak harus punya milestone gitu. Nah, dari situ dari Astra Autopart lanjut lagi, masuk lagi ke Toyota Nusa Tetsu Corporation. Nah, di situ engineering juga sama, kita bikin pintu mobil-mobil Toyota. Berarti di pabrik terus. Pabrik terus tuh awalnya ya, sampai dengan 2014 itu lulus kuliah. Kemudian dari situ kita punya modal untuk masuk MT. Nah, sebentar Bang, sebelum dilanjut nih, ini menarik nih buat teman-teman buka tutup ya. Jadi perjalanan Bang Dio ini memang dari daerah ya, yang akhirnya merantau ke Bekasi, kemudian kerja sebagai teknisi mungkin ya di pabrik ya kan. Terus emang lanjut sekolah itu di dunia itu juga Bang? Pertanyaannya satu Bang, apakah sekolahnya di dunia itu atau gimana? Jadi kita karena dulu awal-awal 2010 kan memang lagi rame di IT ya, jadi sosmed baru muncul tuh pada rame, kemudian zaman-zamannya BlackBerry ya, muncul, ada mulai banyak aplikasi. Akhirnya tertarik untuk masuk ke dunia IT. Nah, jadi saya ambil jurusan manajemen informatika. Di situ saya belajar coding, kemudian belajar Linux, Borland. Berarti itu dunia baru Bang, sorry Bang? Itu dunia baru, karena basically saya selalu mencoba hal-hal baru, gimana caranya sebisa mungkin kita mengerti tentang banyak hal Bang. Gitu. Nah, dari situ, dari dulu juga saya banyak belajar gitu. Dari misalkan saya di engineering, tapi saya belajar ngobrol sama orang-orang purchasing, ngobrol sama orang-orang di IT, gimana sih cara kerjanya mereka, gimana sih cara sistem sebuah operasional perusahaan dari hulu sampai hilirnya, prosesnya seperti apa gitu. Jadi dari dulu memang suka belajar cara banyak pengen tahunya itu banyak lah ya, sehingga nggak fokus di satu bidang ya. Jadi bisa belajar IT juga. Terus lanjut seterusnya seperti apa Bang? Iya, jadi berdasarkan dari kekepoan saya, jadi kepo yang positif ya teman-teman. Jadi saya rasa ingin tahunya tinggi tentang banyak hal. Jadi saya belajar, terus kemudian masuk IT dan lulus. Tapi ternyata ya kita kan memang tahu ya, kadang segala sesuatu yang sudah kita rencanakan, kadang apa yang kita inginkan ya nggak selalu kita dapatkan. Kadang berbeda jalannya. Kadang ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa misalkan kita udah merencanakan kita akan ini nih plan A, ya kita harus punya plan B, plan C. Kemudian apa nih dari yang mau kita kerjakan, ketika nggak sesuai kita akan lanjut kemana gitu. Nah, ternyata setelah lulus justru malah passion sales saya yang keluar gitu. Jadi ini ada passion baru lagi. Betul. Dunia baru lagi dong. Nah, pada saat sales kuliah, gitu ya. Betul, pada saat kuliah saya suka presentasi gitu. Saya suka presentasi, bikin PowerPoint sendiri, kemudian bikin sebuah analisa, kemudian bagaimana struktur neraca perdagangan, saya bikin sendiri tuh, saya presentasikan sendiri. Pitching lah ya berarti. Pitching, jadi dulu seneng banget presentasi teman-teman. Jadi kalau ada tugas presentasi itu saya selalu paling depan lah gitu. Jadi mulai muncul nih ternyata, ternyata asik juga nih mendeliver
sesuatu meyakinkan Meyakinkan orang tuh, orang, betul, ya. meyakinkan orang tuh punya rasa kepuasan tersendiri gitu. Tapi gini Bang Dio, dari sosok engineer biasanya itu orangnya introvert dia. Betul. Artinya dia nggak mau dengan dunia luar Betul, ya. betul. Sehingga banyak sekali beberapa mungkin pemirsa ya kan buka tutup, saya ini udah nyaman jadi engineer gitu loh. Tapi pertanyaannya Bang Dio ini bisa sampai menyukai dunia yang lain, sales contohnya tadi, bahkan sampai di perusahaan besar nih ya udah TBK juga dia jadi sales manager ya Bang ya kalau nggak salah ya. Nah itu gimana Bang perjalanan sampai di dunia itu, apakah memang ditinggalin yang otomotifnya atau tetap ada di situ atau bagaimana? Ya ini menarik sih. Jadi dulu tuh saya selalu belajar tentang proses distribusi. Kemudian saya suka mengulik sesuatu hal yang memang kedepannya itu saya akan kerjakan. Jadi ini juga tips buat teman-teman ya. Jadi ketika melamar di sebuah perusahaan ya kita harus belajar dulu. Ketika kita dapat panggilan itu kan ada jeda. Ya. 1-2 hari biasanya untuk tes atau even interview. Nah dari situ kita lihat dulu produknya apa aja, perusahaannya seperti apa, company profile-nya kita baca. Nah dari situ kita bisa melihat perusahaannya bergerak di bidang apa, posisi yang dilamar itu nanti apa. Nah dari situ kekuatan kita untuk mengulik kemudian mempelajari hal-hal tersebutlah yang menjadikan nantinya kita akan masuk ke ranah itu. Tapi cita-citanya mau jadi sales dulu Bang? Atau gimana Bang? Kalau bicara cita-cita ya memang susah ya buat orang-orang yang kayak ibaratnya ya keadaan seperti saya dulu ya. Jadi kalau memang kita ngejar cita-cita ya harus seiring selaras dengan selaras dengan perjuangan dan doa kemudian support dari keluarga. Ya. Misalkan kayak Bang Jen cita-citanya pengen jadi pilot ya memang harus runut tuh dari sekolah kemudian masuk ke iya betul gitu ya. Iya, kemudian cita-cita jadi arsitek atau jadi dokter itu harus selaras. Nah, kalau misalkan saya dulu memang ya sama halnya lah seperti mungkin Gen Z yang sekarang ya. Kalau saya kebetulan milenial. Jadi bicara tentang cita-cita ya mungkin kita SD bicara tentang cita-cita saya dari dokter, nanti SMP polisi, nanti SMA pilot. Beda nah, lagi. Setelah lulus SMA itu di yang dunia kenyataannya ternyata itu berbeda ya Bang. Betul, itu akan menentukan bahkan ada yang sekarang bilang yang penting cita-cita saya udahlah bisa kerja, bisa hidup itu udah alhamdulillah gitu. Nah, pada basicnya ya memang keinginan cita-cita ya banyak ya dari dulu sampai jadi presiden dan sebagainya. Nah seiring berjalannya waktu menikmati itu tentang bagaimana menjual produk gitu. Jadi memang nggak pernah terbesit bahwa dulu akan masuk ke dunia sales gitu. Nah tapi apa yang saya pelajari memang nggak segala sesuatunya nggak mudah gitu. Tapi ketika keinginan kita kuat maka kita akan mencapai target tersebut. Nah terus sehingga bisa perasaan Bang Dio ini sampai terbesit pengen jadi dunia usaha itu gimana? Nah, munculnya itu di mana? Betul. Sehingga terbesit seperti itu. Iya Bang, jadi ini menarik nih ketika kita lama ya, kemudian saya lama di perusahaan-perusahaan besar dan memang menikmati hal tersebut ya. Awalnya ya memang seneng gitu, bayangkan ketika kita mungkin kumpul keluarga besar atau lebaran kan pasti ditanya kerja di mana gitu. Kita kan nggak pernah ditanya usaha apa kan, benar nggak? Yang ditanya kerja di mana, kalau jawabnya perusahaan besar udah, oh iya karena kan, nih. Tahu lah ya, kalau perusahaan besar kan pasti saudara kita kalau kita tahu lah. Betul. Kalau perusahaan besar. Dan bonus gitu. akhir tahunnya lumayan. Oh gitu, jadi emang tiap bulan dapat ya kan, terus pas pulang kampung lebaran kerja di mana, di PT, itu luar biasa. Ya gitu. jadi inilah jadi ya mungkin banyak jadi adik-adik kita yang ke-trigger lah, gitu. Saya pengen jadi kayak kakak gitu. Nah, yang membuat saya switch seperti ini adalah kalau teman-teman tahu ya, kita kan ada 2020 ada COVID-19 ya, Bang. Iya, 2020 ya. Nah, di mana di saat itu saya udah masuk ke ada beberapa perusahaan ya, setelah dari Indofood saya masuk ke Hydro, kemudian ada Global Wakaf Foundation, saya sempat di filantropi juga. Nah, kemudian di Orbit Venture Indonesia, di perusahaan multinasional. Nah, dari situ COVID-19 yang menjadikan kita tuh bagaimana kita berpikir bahwa kapan sih kita mau seperti ini terus gitu. Kita harus bisa meng-create sesuatu gitu. Karena pada dasarnya kita itu punya waktu yang sama.
Bang Jen punya waktu 24 jam, saya juga punya waktu 24 jam. Nah, teman-teman yang lain juga pasti punya waktu yang sama gitu. Tapi bagaimana kita memanajemen waktu kita, meminimalisir bagaimana supaya kita bisa punya fokus atau punya pakem, kita bisa menuju ke target-target kita. Nah, pada saat itu saya memang dampaknya cukup terdampak dahsyat ya. juga lah ya, Iya, Bang, ya, waktu COVID-19 tahun 2020 itu ya. 2020, dan memang dari dulu saya udah menyiapkan plan bagaimana untuk nantinya saya harus punya usaha nih gitu. Kenapa? Karena saya ingin meng-create sebuah karya yang memang nantinya bisa jadi legacy. Oh, berarti memang itu ada kepikiran ya Sudah di saat COVID ya? Muncul sebenarnya COVID itu eksekusi. Kalau muncul idenya udah lama. Nah, pertanyaannya gini Bang, ketika orang punya ide lama, ya kan, ketika COVID eksekusi, justru di saat COVID itu banyak pengusaha-pengusaha itu justru gulung tikar Bang. Itu dia. Kenapa Bang Dio ini punya message justru pada saat COVID, Bang Dio malah mengeksekusi untuk jadi bisnis. Ya kan? Pindah lah ya dari kuadran kiri ke kuadran kanan gitu loh. Dari employee sampai jadi pengusaha. Ya. Gimana Bang? Nah, dari situ COVID itu justru saya dan teman-teman di kantor itu justru bekerja lebih ekstra. Kita kerja karena saya di filantropi ya, pas waktu COVID 24 jam mungkin kita standby ya. Jadi jam 2 pagi, jam 3 pagi, dan saya banyak ketemu relasi-relasi pengusaha-pengusaha dan mereka bercerita. Bagaimana mereka curhat tentang bisnisnya. Aduh Mas Dio, ini bisnis saya sedang mengalami fase-fase seperti ini. Nah, kita banyak kenalan tuh. Kemudian ada beberapa program-program yang kita distribusikan ya. Kita kerjasama dengan UMKM pada saat itu untuk mendistribusikan bantuan. Nah, di situ saya mulai kenal banyak pengusaha-pengusaha. Nah, di situ akhirnya saya kumpulin kontak-kontaknya, saya dapat masukan dari pengusaha. Dapat insight dari perusahaan ini, perusahaan ini, perusahaan betul, ini. mereka gitu ya. bercerita tentang bagaimana sulitnya COVID, betul, sulitnya melihat sesuatu yang memang nggak ada di rencana ya, jadi tiba-tiba oh ada COVID gitu. Kalau betul. misalkan sudah tahu kan mungkin Wah, mereka iya udah ada persiapan Bang. Jadi kalau udah tahu bulan depan ada COVID, pasti kita persiapan dari sekarang, nah, kan? dari situ saya makin nyaman berteman dengan para pengusaha-pengusaha ya. Kemudian yang paling penting saya selalu ketemu dengan beliau, itu saya selalu menyisakan banyak waktu karena saya banyak mendengar pada saat itu. Saya nggak banyak berbicara, tapi saya banyak mendengar. Saya mendengarkan bagaimana proses beliau memulai sampai dengan mencapai titik tertentu ya. Saya banyak mendengar. Kemudian dari hasil pembelajaran saya ini yang menjadikan saya punya kesimpulan bahwasanya oh harus sekarang nih kita mulai, karena kita nggak pernah tahu gitu umur kita berapa lama gitu. Kemudian faktor-faktor pendukung apa saja yang nantinya akan mensupport kita untuk menjadi pengusaha. Nah, di saat itu memang sudah mulai mengerucut nih Bang. Jadi ketemu dengan banyak pengusaha, akhirnya mental kita kebentuk. Iya, karena lingkungan itu biasanya mempengaruhi Bang. Betul. Ya kan, kita berteman dengan siapa, ya kan, lingkungan siapa mempengaruhi, itu betul banget gitu loh. Jadi circle tuh ngaruh banget Bang, ngaruh banget, dan memang kita punya pertemanan yang positif, itulah yang akan mensupport kita nantinya gitu. Jadi menjadi sebuah support system lah. Nah, di saat itu karena memang banyak perusahaan tutup ya, akhirnya saya terakhir ya biasalah ada beberapa yang memang karena kebutuhan kan banyak, sudah berkeluarga. Udah berkeluarga itu Bang ya waktu itu ya? Udah berkeluarga, udah punya anak, dan pada saat itu ya kalau kita ngandelin gaji kan agak sulit karena waktu itu banyak perusahaan juga agak kesulitan ya menggaji kita. Iya, karena WFH juga, ya kan. Iya. Cuma gaji pokoknya doang. Betul Bang. Termasuk saya Bang, saya juga salah satu orang yang kena dampak Bang. Di saat COVID itu cabang saya 2 saya tutup karena memang pengaruhnya besar banget di dunia. Itu betul. Tour and travel waktu itu perizinan, udahlah akhirnya di situ kita belajar. Nah, justru saya pengen tahu nih Bang, mungkin pemirsa di Buka Tutup juga pengen tahu kenapa Bang Dio ini sampai terbesit mau bisnis di pada pandemi, dan apa sih bisnisnya di saat pandemi itu Bang? Karena kan tahunnya kalau pandemi kan kemarin yang sempat viral kan masker Bang. Masker. Dunia kesehatan lah ya, kalau kita punya usaha kesehatan mungkin viral itu lagi banyak duit lah Bang ya. Nah, pertanyaannya bisnis apa Bang? Nah, yang dimulai di tahun 2020 itu? Itu menarik. Jadi bisnis apa yang dimulai pada saat pandemi ya? Karena memang ide itu dan keinginan kita itu memang sudah lama. Kemudian kesempatan inilah yang momentum ya, yang kita harus
benar-benar tahu oh ini saatnya kita beraksi nih gitu. betul. Nah pada saat itu memang kebetulan WFH. Nah sebagai budak corporate yang memang sudah biasa bangun pagi, pulang malam ya kan. Jadi banyak waktu nih. Bingung ya, Betul, ini mau mau ngapain lagi, ngapain, udah ya. terbiasa kan Iya. bangun pagi kayak pelongo gitu kan. Betul. Mau ngapain ya, ini banyak waktu luang nih Iya. gitu. Nah akhirnya saya bikin PowerPoint ya beberapa opsi lah. Kita mau ngapain ya gitu. Nah kebetulan karena memang saya suka kebersihan, karena kan ya kita tahu lah bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, itu gitu. udah hadis ya Bang ya. Ya, jadi menjadi sebuah trigger saya untuk bagaimana mulai usaha. Oh, ya udah deh kita mulai usaha tentang kebersihan. Nah, kebetulan saya memulai dari lihat duduk di depan gitu sambil merenung apa ya. Padahal lihatnya mobil waktu itu, Bang. Di parkiran kan di garasi. Kayaknya mobil itu saya suka mobil saya itu bersih gitu. Nah, apa ya? Nah, akhirnya cari-cari masih pandemi juga tuh waktu itu. Ada apa? Pembatasan wilayah ya, PSBB ya. PSBB di tengah-tengah PSBB, kemudian saya berpikir bahwa ini saatnya yang tepat nih untuk membangun sebuah usaha. Karena apa? Karena pada saat itu saya WFH, teman-teman. Nah pertanyaannya modalnya berapa Bang? Karena sorry itu saya Bang. Di zaman COVID itu banyak orang daripada kita mau bikin bisnis Bang, mendingan ya di saving money lah Bang. Karena kan cash is king waktu itu Bang. Iya, betul. Yang ada punya uang pun akan di saving dulu Bang. Karena kita nggak tahu COVID ini sampai kapan gitu loh. Iya. Berapa modal yang Abang siapkan waktu ini itu? menarik. Jadi pada saat itu kebetulan saya ada kendaraan ya. Nah kendaraan itu saya jual, Bang. Awal mulai merintis ya. Memang pada saat itu ya saya mulai dari sewa ruko yang memang sewa tempat yang memang harganya terjangkau. Pada waktu itu saya sewa sekitar 35 juta per tahun. Saya langsung sewa 1 tahun ya awalnya karena modal kita nggak banyak teman-teman. Kemudian saya jual mobil untuk beli hidrolik dan alat-alatnya. Pada saat Jadi itu masih bukan cucian mobil ini maksudnya? bukan cucian mobil, itu pada saat awal. Nah kemudian saya jual mobil, ya jualnya juga nggak gampang waktu itu ya. Oh iya Bang, jual mobil, jual rumah itu aduh banyak orang tuh ya yang ada dijual lah kalau dulu. Nah itu yang saya tadi sampaikan bahwa kesempatan, momentum ditambah dorongan, keinginan yang sangat kuat dan doa dari keluarga ya dari istri saya, dari anak saya, dari keluarga saya itu yang menjadikan segala sesuatunya menjadi lebih mudah gitu. Jadi pada saat itu ya alhamdulillah mobil kejual, kemudian dapat nih vendor untuk hidrolik, kemudian dapat lokasi, dapat alat-alat link dan lain sebagainya. Itu semua gitu. benar-benar modal dari Abang sendiri tuh? Dari selama sendiri. nabung Dari sendiri jadi selama karyawan tabung. lah gitu ya? Ya selama kurang lebih 12 tahun 12 jadi tahun karyawan. jadi karyawan. Nah tabungan saya ambil semuanya, habis. Mobil dijual, ya kan? Terus tabungan juga habis. Tabungan juga habis. Pada saat itu juga bingung juga, ini nyari karyawannya gimana. Tapi memang nggak ada basic ya waktu itu? Nggak ada basic. Karena biasanya mungkin ngurusin engineer, tapi sekarang ngelola marketing, bisnis sendiri kan bisnis, gitu. ya. Itu kan butuh apa ya, butuh keinginan yang sangat kuat sebetulnya. betul. Apalagi emang nggak takut rugi Bang? Itu dia, awalnya ya kita sempat bilang juga, jadi kayak keluarga, kamu yakin mau resign, kamu yakin mau mulai usaha, susah loh usaha apalagi pandemi kayak gini. Tapi keyakinan saya yang membuat saya ini semakin kuat bahwa inilah momentum yang tepat gitu. Pada saat itu saya baru pulang juga dari rumah sakit, 30 hari saya rawat di rumah sakit, kena COVID juga Bang. Nah dari situ pas keluar pikiran refresh tuh, kayak ke refresh kemudian jadi terang benerang, ya udah kita mulai usaha, sat. Alhamdulillah jadi. Gitu. Nah di awal karir pertama ngebangun bisnis ini Bang, selama 1 tahun pertama lah, ada nggak sih kegagalan itu Bang? Pasti. Yang pertama ya memang kendalanya adalah di manpower. Kita nggak bisa ngontrol ya, karena kan keinginan orang kan beda-beda, dan karakter watak orang beda-beda. Kita nggak bisa menyamakan mereka itu untuk sepemikiran dengan kita. Gitu. Nah pada saat itu ya memang kendalanya banyak, dari mulai karyawan, kemudian komplain, kemudian yang datang juga belum banyak pada saat itu, gitu. Ditambah masih COVID juga. Tapi dengan kita belajar ya, kita belajar banyak hal, kita menerima masukan dari setiap customer, kita tanya bagaimana kepuasannya. Kemudian yang paling penting adalah kenyamanan. Jadi saya
dulu waktu kerja itu kan banyak kan mobile ya. Ke sana ke sini rapat di Jakarta, kadang di Bekasi, kadang di Bogor, kadang di mana-mana. Nah kan di situ kadang saya sambil ngelihat mobil itu kotor kan malu gitu. Kalau mau ke Sudirman, Tamrin kan nggak ada mobil kotor bang. Jadi saya ketika mau ngantor tuh kayak harus mampir dulu ke car wash, terus kadang saya ngerjain Sambil kerja. sambil kerja, ngerjain presentasi materi apa yang mau kita pitching ke customer gitu. Nah di situ saya melihat kok belum banyak ya car wash yang nyaman, yang pakai AC, kemudian ruang tunggunya nyaman, ada wifi-nya. Nah akhirnya saya implementasikan ke dalam Berdasarkan ATG dengan Autos keinginan ini. kita sendiri lah ya. Betul. Kenyamanan kita sebagai customer itu seperti apa Betul gitu. gitu. Nah setahun itu berarti abang udah untung tuh? Kalau bicara setahun udah untung ya alhamdulillah gitu. Jadi karena lokasi yang kita bangun ini titiknya prime, kemudian dari hasil visibility study itu mencukupi. Kebetulan saya pernah di business development, jadi saya ngerti tentang visibility study sampai ada rumusnya bang. Saya hitung semuanya. Alhamdulillah 1 tahun sudah balik modal. Oh berarti memang tantangan di awal nggak ada bang. Makanya lanjut kan banyak orang tuh kan baru bisnis setahun tiba-tiba dia rugi akhirnya nggak terusin lah jadi pengusaha. Iya, Nah, berarti kan Bang Dio ini langkah awal setahun pertama ini mulus nih ya kan. Mulus, Paling tidak betul. BEP lah sudah selesai. Jadi nggak ada komplain dari keluarga kan. Karena kan banyak orang tuh memutuskan dari karyawan untuk jadi pengusaha. Terkadang tuh yang di rumah Bang yang komplain. Iya. Ya ini udah segini aja kurang. Gimana kalau kerja? Gimana kalau kita buka bisnis yang nggak pasti? Kan nggak pasti Bang. Pasti. Kalau karyawan kan pasti setiap bulan dapat sekian gitu loh. Betul. Nah terus lanjut di tahun kedua dan seterusnya gimana nih Bang Dio? Nah, jadi menarik. Jadi ketika kita sudah jalan ya ATG Car Wash atau detailing, kita juga terima masukan dari teman-teman semua. Kemudian pada saat itu layanan kita baru car wash dan cuci mobil dan motor. Nah, setelah tahun kedua kita belajar auto detailing. Pada saat itu rame. Nah, akhirnya kita juga buka auto detailing. Jadi kita nambah layanan dari car wash and detailing itu gitu. Jadi di tempat yang sama selain ada cucian mobilnya, ada detailingnya juga. Ada detailingnya gitu juga, betul. Nah, pada saat itu masih belum banyak lah pemainnya ya, 2021 belum seramai sekarang gitu. Nah, akhirnya kita buka juga di auto detailing. Nah, pada saat itu banyak tuh peminatnya, makin banyak, akhirnya kita buka. Kebetulan ada lokasi yang memang disewakan juga, akhirnya kita buka cabang berikutnya. Buka cabang. Betul, Berani ambil lagi tuh, Bang. tabungan kita lagi. Buset, berani banget ya berarti nih ya kan. Iya, ya memang harus yakin kalau kita kan ya tahu ya bahwa segala sesuatunya harus didasari dari niat, jadi malah malu biniat itu. Kalau memang kita punya niat ya jalan gitu. Nah, tapi kalau menurut saya kalau misalkan memang keinginan kemudian tekad yang kuat diimbangi dengan perjalanan yang memang kita sudah mengerti banyak hal tentang industri itu, ya let's go. Langsung dimulai aja gitu. Berarti memang khawatir. harus ada passion juga di situ. Harus kan, ada Bang? passion. Dari diri kita memang sukanya apa itu mungkin yang kita bisa kerjakan gitu kan. Betul, dan yang paling penting kenapa saya bisa berani, saya orangnya selalu mempertimbangkan tentang banyak hal gitu. Jadi 11 tahun kurang lebih di corporate itu yang menjadikan saya tahu tentang banyak hal. Saya pernah muter di departemen mana aja, saya pernah di marketing, kemudian pernah di procurement, pernah di business development. Nah, itu yang menjadikan saya banyak tahu tentang hal-hal di dunia usaha gitu, di dunia bisnis. Pernah di partnership juga yang mana setiap hari saya ketemu CEO jadi networking juga lah gitu di sana networking juga gitu. Nah, dari situlah kita banyak tahu tentang hal-hal itu gitu. Kalau bicara tentang kegagalan dulu membangun sebuah usaha ya memang pada saat kita membangun ya kita meraba-raba. Tantangannya di mana tuh Bang di saat itu Bang? Karena kan perjalanan bisnis apa memang mulus terus ya kan? Atau ada pernah nggak sih di saat waktu itu memang bisnis lagi drop ya kan? Ya kalau bicara tentang bisnis lagi drop kemudian berjalan mulus ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa ya tahun pertama kita ATG Autos memang sudah balik modal ya. Kemudian yang kedua kita buka cabang. Nah yang menariknya cabang kita yang kedua sekarang tutup gitu. Jadi saya percaya betul bahwa ketika kita belum siap menduplikat
sebuah cabang atau brands yang memang kita sudah siapkan, ya memang kita jangan berani dulu. Jadi yang paling penting adalah kita siapkan dulu satu cabang yang memang Sistem proper. lah ya, di dalam Betul. satu perusahaan itu sistemnya udah jalan. Iya. Jadi kita buka cabang itu juga ya nggak amburadul lah. Iya, sudah ada betul. sistemnya Nah, gitu ya. betul. Kesalahan saya adalah saya terlalu menggebu-gebu pada saat itu gitu. Jadi karena yang pertama sudah dirasa, wah kayaknya kita harus buka cabang nih. Ya karena kan kalau pengusaha begini Bang, kalau satu cabang misalkan dapat cuan gede Iya. ya, wah ini baru satu nih. Itu dia Ya kan? yang Kalau punya 3 cabang gimana? 3 cabang gimana? matematika itu ternyata nggak tepat nih. Oh. Jadi matematika bisnis itu matematika dengan bisnis itu kadang nggak sesuai gitu. Ya itu tadi seperti yang Bang Jen sampaikan bahwa kalau kita satu profit, kalau kita buka 5 ya harusnya dapat omset sesuai dengan ini. Ternyata nggak, saya cabang kedua dan cabang ketiga sekarang tutup. Jadi tapi di saat itu ada rasa ini nggak Bang? Rasa pengen nyerah gitu nggak sih? Bahwa udahlah gue cuma satu aja deh. Ya kan? Karena gue buka cabang lagi, tutup ya kan. Iya. Nah mungkin ada faktor lain kali Bang di situ Bang. Di saat Abang membuka cabang dan sebagainya. Nah, jadi ya memang itu tadi saya sampaikan bahwa ketika kita punya keyakinan yang kuat, ternyata itu juga nggak cukup. Makanya saya bingung di dunia bisnis itu bukan hanya tekad, keyakinan, dan ya faktor apa saja itu bisa mempengaruhi, Bang. Jadi kayak misalkan kita udah punya hitungan feasibility study, ternyata pas kita implementasikan ya realnya nggak sesuai. Nggak sesuai. Gitu. Karena lokasi juga mungkin menentukan. Betul, ya. makanya tadi yang Bang Yen sampaikan bahwa ketidakpastian dalam sebuah usaha ya memang iya, usaha itu ya sebuah ketidakpastian gitu. Jadi belajar dari situ akhirnya saya menguatkan cabang yang pertama. Oh gimana caranya kita kuatin nih cabang yang pertama dari sistemnya, kemudian layanannya, kemudian fitur-fitur apa saja yang memang bisa menjadikan orang tuh baru mau datang ke situ, promonya kita bagusin, tempatnya kita bagusin. Nah begitu proper, saya fokus di satu cabang. Nah dan akhirnya kegagalan-kegagalan itu yang cabang-cabang saya tutup itu menjadikan saya untuk bagaimana lebih hati-hati lagi dalam memilih tempat usaha. Berarti sekarang udah tahun ke-5 berarti Bang? Iya, sekarang udah tahun ke-5. Nah, dan sekarang di tahun ke-5 di beberapa cabang kita, alhamdulillah sudah tidak ada hal-hal yang kemarin sempat kita jatuh ya, yang kita tutup 2 cabang. Hampir juga saya bilang saya kerja lagi. Berarti ada fase di situ Bang Dio tuh merasa, aduh mendingan jadi inilah ya, jadi apa namanya karyawan lagi lah ya kan. Iya, jadi betul. ada rasa pastilah di situ ya. Pasti Bang, pasti ketika. Tapi dukungan dari keluarga mungkin yang membuat Bang Dio sampai hari ini bisa berdiri. Ya, jadi dukungan dan buah kesabaran ya dari keluarga, dari istri saya, anak saya yang ya mereka sabar gitu. Jadi saya selalu sampaikan bahwa proses itu nggak ada yang mudah, nggak ada yang instan lah gitu. Jadi proses itu yang menjadikan kita ini kuat gitu. Kita ini nantinya ditempa berbagai masalah yang menjadikan kita ini unggul gitu di bidangnya gitu. Nah di situ saya melihat bahwa dari cabang-cabang yang saya buka kemudian tutup, akhirnya saya kuatin lagi di tahun 2023. Itu saya fokus di satu cabang. Ketika udah begitu kuat, kemudian permintaan banyak, akhirnya saya baru buka cabang ketiga dan sekarang udah ke-5 ya. Oh, berarti sekarang udah 5 cabang. 5 cabang tapi 2 tutup. Oh, berarti sekarang yang ada running ada 3 Bang. Ada 3. Nah itu kan sebetulnya kan ketika kita bisa menduplikasikan satu tempat usaha. Betul. Dan itu bisa Bang Dio tinggalin, itu baru bisa namanya bisa running Bang. Karena kan mohon maaf Bang, banyak di dunia usaha ini kadang-kadang ya karyawan-karyawan kita justru pada main Bang. Ya kan? Karena kalau kita nggak pantau pasti ada aja yang bermain di situ Bang. Betul. Nah itu filosofinya ini yang menjadikan prinsip utama nih Bang, ya dalam membangun usaha ini seperti apa Bang? Ya, prinsip utama dalam membangun sebuah usaha yang memang sudah saya terapkan adalah yang pertama, kita punya kejujuran. Kejujuran itu menjadi value yang sangat penting dalam membangun sebuah usaha. Kenapa saya bilang kejujuran? Karena ketika kita jujur, maka segala sesuatunya itu akan terasa
punya value tersendiri gitu. Jadi contohnya misalkan dari segi pelayanan kita jujur, misalkan dari harga, kemudian dari kualitas, kemudian dari bahan-bahan. Kalau misalkan kita bilang bahannya grade A, ya kita Grade A, grade A, jangan ya. bilang bahannya grade A ternyata dikasih. Nah itu kan memang terkadang begini bang, kalau kita memang punya pelayanan bagus, pasti customer akan balik lagi kan. Betul. Tapi kalau kita membohongi customer, pasti dia akan kapok bang, nggak bakal balik lagi. Itu mungkin yang membuat sampai hari ini pelanggannya Mas Dio juga bisa balik lagi gitu. Iya. Nah menurut Bang Dio nih, dari sisi pengusaha bang, yang apa sih bedanya pengusaha itu yang sukses sama pengusaha yang biasa-biasa aja bang? Kalau menurut saya sukses itu kan beda ya, masing-masing orang itu punya apa targetnya sendiri gitu. Ada orang yang saya sukses ketika saya udah capai 1 triliun, saya sukses saya udah segitu. Kadang ada juga yang udah saya segini aja lah udah cukup gitu. Jadi kalau menurut saya pengusaha yang sukses adalah pengusaha yang sukses memberikan manfaat gitu. Nah, Karena takarannya orang berbeda-beda bang. betul ya? bang. Jadi kalau misalkan memang usaha Anda udah memberikan manfaat ke buka lapangan kerja, kemudian ada sesuatu yang memang dibagikan untuk lingkungan sekitar, kemudian bermanfaat usahanya, dibutuhkan oleh banyak orang, itu udah sukses menurut saya gitu. Paling enggak kita menciptakan lapangan pekerjaan lah. Itu dia, Banyak yang paling orang-orang yang penting. nganggur akhirnya kerja juga sama Nah, Mas itu. Dio. Jadi mindsetnya bukan kita mencari keuntungan semata sebanyak mungkin, tapi nilai-nilai itulah yang menjadikan kita ini, usaha kita ini diberkahi. Berkah bang. Itu Iya, dia. kadang kan kita usaha pasti kita juga pengen untung bang. Benar, Untung nggak ada pasti. namanya pengusaha kita mau Betul. rugi kan. Tapi pertanyaannya banyak orang itu ya nggak banyak juga sih di antara teman-teman kita mungkin ya yang penting gue dapet cuan ya kan, karyawannya nama gitu, serah lah kan gitu kan. Nah pertanyaannya seberapa penting nih bang peran tim ya kan, atau dalam hal ini mitra ya, baik itu karyawan kita, kemudian mitra mungkin vendor-vendor yang ada di dalam usaha abang ini ya kan, kemudian atau keluarga dalam proses perjalanan di bisnis abang nih bang. Ya, dalam proses perjalanan itu semuanya, semua elemen tadi, unsur itu tadi sangat penting ya. Kenapa? Karena memang ketika kita membuka sebuah usaha, ya memang support sistem dari mereka lah yang menjadikan usaha ini berjalan dengan lancar gitu. Nah, kalau kita bicara tentang seberapa penting karyawan tentu sangat penting, karena kalau ada dia usaha kita nggak bisa jalan gitu. Nah, tentunya yang nggak kalah penting adalah peranan kita dalam manage semuanya gitu. Makanya saya selalu bilang bahwa Leadership lah ya dari kita leadership sendiri. skill itu yang menentukan arah usaha kita. Jadi kita itu sebagai pengusaha, sebagai owner itu sama halnya kita nahkoda gitu. Nah, perusahaan itu adalah kapalnya. Kita mau bawa kemana nih usaha kita? Tujuannya mau kemana gitu? Mau ke pelabuhan mana? Mau kemana? Nah itu kita yang bisa menggerakkan. Kalau kitanya nggak bergerak, ya nggak bisa bergerak. Kalau karyawan nggak bergerak, ya kita juga nggak bisa bergerak. Jadi semua unsur itu harus menjadi satu kesatuan. Keluarga juga penting, doa-doa mereka gitu. Kemudian jadi ada peranan masing-masing lah. semua di punya situ. peran masing-masing gitu. Karyawan, keluarga, kita, khususnya kita ya. Kemudian circle kita, lingkungan network kita, kemudian customer kita, itu menjadi sebuah satu support yang memang menggerakkan usaha kita. Nah, abang Gitu. memang punya relasi bang waktu di sini bang untuk bisnis itu gitu loh. Karena kan banyak orang itu di luar sana mungkin ya buat pemirsa nih, aduh saya tuh takut ketika mau mulai jadi bisnis gitu loh, apalagi saya nggak punya modal ya kan, terus apalagi nggak disupport sama orang tua ya kan, nggak banyak lah orang yang mau berani seperti itu gitu loh bang. Nah, abang bisa ngasih saran gitu loh, mulai dari mana sih memulainya orang-orang teman-teman kita mungkin yang pengen bisnis tapi mindsetnya ini masih mindset kiri bang, otak kiri gitu bang. Gimana bang? Ya pada dasarnya memang kalau bicara tentang bagaimana memulai, ya saya juga memulai itu dengan banyak hal lah gitu, faktor-faktor yang tadi saya sampaikan bahwa ketika teman-teman mau memulai saat ini mungkin bekerja ya, kalau saran saya itu jangan resign dulu, gitu. Tapi buat usaha dulu gitu. Contoh misalkan Anda punya waktu, nah kebetulan saya dulu kan waktu itu WFH, jadi kerja, bangun usaha jalan baru resign gitu. Nah, Tapi kan nggak fokus bang. itu dia, makanya saya bilang ya sama halnya kita mengejar
2 ekor ayam, kan nggak bisa Bersamaan. langsung dua-duanya ditangkap Iya. gitu. Nah maka dari itu ya memang kita harus merelakan. Kadang kita nangkap satu dulu, satunya direlakan, tapi nantinya kita kejar gitu. Jadi kalau misalkan sekarang teman-teman masih bekerja, tahan dulu aja gitu. Mulai usahanya kecil-kecil dulu. Misalkan mau buka apa, saya punya modal 10 juta, udah. Tapi saya punya tabungan 20 juta, ya udah 10 jutanya saya jualan apa nih gitu. Kan banyak sekarang Bang, ada reseller. Franchise gitulah ya kalau ya yang kalau- mungkin waktu kita bisa kerja tapi memang orang lain bisa iniin Betul. gitu. Atau mau mulai dengan online shop, ya kan? Sekarang ada banyak, ada merchant udah banyak, bisa jualan online, ya kan? Bisa jualan makanan, bikin di rumah, nggak usah sewa ruko, bikin di rumah, bikin kue kecil-kecilan. Berarti nggak harus mulai dari fashion kita nih Bang kalau begitu Bang. Karena kan kalau fashion accounting ya kan dia bingung juga Bang fashion. Dia mungkin ngitung duit orang ya kan. Yang penting ada niat dulu ya. Betul. Dia pelan-pelan gitu ya. Ada niat dulu, yang bukan itulah passion tuh, ya itu yang saya kadang bingung ya. Passion saya ini, passion saya itu. Passion tuh nggak inilah. Kalau misalkan bicara kepepet, ya faktor kepepet, kemudian keinginan dan tekad yang kuat, ya semuanya bisa kita kerjakan. Contoh misalkan gini, mungkin buat teman-teman yang masih bekerja nih Bang, masih bekerja, itu tadi saya sampaikan bahwa mulai aja dulu itu. Mau jadi reseller, mau jadi bikin produk sendiri, mau usaha kecil. Kalau orang pada ngomong, oh, ngapain sih kayak gitu, ngapain sih, udah nggak usah didengerin, jalan aja gitu. Memang awalnya memang seperti itu, jalan aja, nggak usah didengerin gitu. Nah, ketika gagal, ya udah coba lagi, pelajari apa yang memang kesalahan kita di mana, Nah itu dia Bang, apa sih kesalahan yang umum nih Bang, yang biasanya itu sering dilakukan oleh pengusaha awal Bang? Nah, kesalahan yang paling umum adalah malu. Gengsi ya Bang ya? Kadang orang tuh jualan, si ini nih di grup WA jualan mulu gitu kan, Nah, pernah nggak kayak gitu? bener-bener. Kadang-kadang gini Bang, orang-orang tuh kadang gengsinya yang digedein Betul, Bang. betul. Gengsinya tuh gede ya kan, daripada dia dagang ini, dagang itu, diomongin orang gitu kan, gengsinya gede. Padahal sebetulnya gengsi nggak bisa bayar cicilan tuh Bang. Nggak bisa. Iya kan? Kalau gengsi bisa bayar cicilan, mungkin saya yang paling banyak Bang. Sulit, Gengsinya Bang, karena saya banyak cicilan Bang. Sulit. Ya memang itu sih, yang faktor yang itu ya, yang membuat orang kadang nggak mau mulai ya. Memang kadang ya cenderung ya lingkungan kita yang akan mempengaruhi itu semua. Kadang memang kita baru mulai jualan, ngapain sih lu jualan itu? Terus kita dilihat, kadang aduh usaha saya masih kecil, gini. Nggak ada usaha besar yang dimulai dari usaha kecil dulu, Bang. Nah, dari kecil ya kan. Semua, apa coba contohnya Bang? Microsoft. Iya, kita tahu orang-orang kisah sukses itu semua dari nol Bang. Makanya dari nggak bisa kecil. langsung Ada yang dari tiba-tiba. garasi. Nah, ya kan? itu loh, nggak usah malu, mulai aja dulu, mulai dulu, jalan dulu, baru nanti kita sambil belajar, sambil jalan. Kalau nggak mulai ya kita nggak Iya, berubah kan gitu. kita harus dimulai dulu Bang. Betul. Nah kalau hidup Abang ini ibarat pintu nih Bang, ya kan. Hari ini Abang ini lagi buka atau lagi tutup Bang? Kebuka. Buka. Buka. Kenapa Bang? Saya lagi banyak mengulik berbagai hal ya, karena memang pada dasarnya ilmu itu kita harus terus masuk gitu. Jadi kenapa pintu saya kebuka? Ya saya selalu menerima masukan-masukan dari orang lain gitu. Karena setelah kita memulai dunia usaha, tentunya ya kepuasan itu ya bisa dibilang kita pengen ini, pengen itu. Jadi ketika udah terjun ke pengusaha, mindset kita, pikiran kita tuh usaha apa lagi ya? Iya. Bener nggak Bang? Usaha Betul. apa lagi ya? Usaha apa lagi? Makanya saya bikin ada PT Bina Taruna Bangsa, saya bikin PT Sumber Utama Ternak. Karena saya pikirkan, saya bikin apa lagi Bang? Hidup tuh kita nggak tahu Bang. Umur kita paling berapa Berarti sih? kita kosongin gelas ya kan, buka pintu, jadi ada masukan dari orang kita tampung, ada ide dari orang kita tampung, di situ kita bisa kolaborasi. Jadi nggak menutup diri lah Bang. Iya, ya, termasuk gitu ya. masukan dari investor, Nah, ya kan? itu Ada yang mau luar biasa. invest lumayan. Iya betul, karena usaha ini kan nggak harus dari kita Bang. Betul. Orang punya ide, kita yang jalanin, cari investor dari luar, kita Iya. dapat cuan. Karena memang mindset pengusaha udah ke sana arahnya. Iya. Bang, satu pesan nih Bang buat Abang nih ya kan yang pengen Abang sampein buat pendengar setia dari podcast Buka Tutup ini yang lagi mau usaha nih Bang. Supaya mereka pun yang mendengarkan podcast ini jadi semangat Bang. Ya. Tekad bulat, niat bulat untuk mau mulai dari nol untuk usaha Bang. Betul. Gimana, Bang? Oke, buat teman-teman Buka Tutup ya yang mau mulai, saran saya adalah yang pertama,
financial planner itu penting. Jadi mengatur keuangan dulu. Makanya kalau teman-teman sekarang punya tabungan berapa, jangan langsung dihabisin. Misalkan teman-teman punya tabungan 10 juta, mulai dulu dari usaha yang 5 juta, ya kan? Nah, teman-teman punya 100 juta, mulai dulu yang 50 juta, sisanya buat saving. Nah, buat promo, buat segala macam, atau minimal tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, ya kita bisa baru dapat cuan di tahun berapa. Karena setiap usaha beda-beda kan. Betul. Nggak ada yang langsung langsung berhasil gitu. Nah, pasti ada kendala-kendala lah gitu. Nah, untuk memulainya, yang pertama adalah teman-teman jujur terhadap diri sendiri. Jujur. Jadi, saya akan mulai, ini adalah keinginan saya, kemudian saya akan mulai dan sekarang saya akan mulai. Yang kedua adalah belajar. Jadi, pada dasarnya tidak ada orang yang bodoh, adanya orang yang malas belajar. Malas, betul Bang. Ini kalimat ini saya senang banget nih. Kalau kita mau belajar, apa aja kita bisa pelajari gitu. Betul. Dan nggak ada keterbatasan. Semua manusia tuh pada dasarnya ya punya ilmu yang luar biasa gitu, punya kemampuan yang sangat luar biasa. Karena kita dibekali otak, kita dibekali fisik lengkap, ya kita harus berkarya gitu. Nah, yang ketiga adalah Bismillah, doa. Okay. Doa paling penting nih, doa dari keluarga, kemudian dari orang tua, dari orang-orang sekeliling kita, orang-orang yang menyayangi kita, orang-orang yang mensupport sistem kita. Nah, dan berikutnya adalah kita mulai banyak tentang belajar bagaimana nge-branding usaha, promo, strategi marketing. Nah, itu mulai belajar semuanya. Tapi kalau teman-teman sudah tekadnya kuat, ya mulai. Saran saya mulai, Bismillah, jalan gitu. Jangan melihat, jangan menunggu, jangan melihat isu sekarang, wah usaha lagi sepi. Itu bagian dari ya dunia ya kayak gini. Iya, betul Bang. Ya dunia ya berputar kayak gini. Kadang ekonomi lesu, kadang ekonomi bagus. Tapi kalau kita nggak mulai sama sekali, ya kita telat gitu. Oke, luar biasa ya buat teman-teman buka tutup ya, bahwa pesan Bang Dio sangat luar biasa tadi. Yang pertama tentunya harus jadi kita tuh orang yang jujur Bang. Betul. Ya kita punya keberanian, ya kan, berani untuk memulai. Betul. Kemudian yang kedua tadi Bang Dio sampaikan juga bahwa ya dukungan dari keluarga juga penting ya kan, bagaimanapun juga itu kan, karena ya jalur langit kan luar biasa Bang ya. Jadi kalau teman-teman yang mau mulai usaha, ya mau gimana pun itu harus kita tetap niatkan ya, dan minta doa untuk keluarga yang punya keluarga, karena orang tua kita, istri kita yang bisa mendukung kita gitu loh Bang. Satu kata Bang. Satu kata buat teman-teman buka tutup. Podcast Buka Tutup. Jadilah orang yang memberikan manfaat. Wih, luar biasa. Ini makjul banget nih ya kan. Kalau saya berbeda Bang, ya kan. Apa? Jadilah tidak bermanfaat Bang. Kenapa? Supaya kita tidak dimanfaatkan terus. Kalau dulu khairun nas anfa'um linnas ya kan. Tapi sekarang ya memang begitulah ya teman-teman semua. Luar biasa sekali ya teman-teman ya. Banyak banget insight yang bisa kita ambil dari obrolan kita hari ini, dari perjuangan yang memulai bisnis, usaha jatuh bangun, dari mindset karyawan sehingga merubah jadi seorang pengusaha, bisa membuka lapangan usaha, sampai prinsip hidup yang Bang Dio ini sangat luar biasa ya kan. Apa sih arti sukses buat beliau dan sebagainya, dari orang tua ya kan. Terima kasih banyak buat Bang Dio nih yang sudah hadir di cerita kita di Buka Tutup ini. Dan buat kamu yang lagi dengerin podcast ini, ingat, setiap usaha itu dimulai dari keberanian. Gak penting sempurna, gak penting modal, yang penting kita niat dulu. Betul. Selanjutnya jangan lupa ya, di episode selanjutnya buat teman-teman di podcast ini ya, jangan lupa follow, like, subscribe juga, dan kasih bintang 5 apabila Anda menyukai cerita dari podcast ini, karena di sini ada inspirasi di setiap ceritanya. Terima kasih, saya Bang Jen undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.